Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Matakbar Bayhaki dengan NIM 310123012782. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi kelas 61 mata kuliah Big Data. Jadi pada hari ini saya akan mendemonstrasikan proses data mining menggunakan pendekatan kris PDM di aplikasi Rapid Miner. Studi kasus kita hari ini berasal dari sebuah perusahaan penjual minyak pemanas rumah atau heating oil. Jadi ada satu manajer yang bernama Sarah memiliki satu tujuan bisnis yang spesifik. Dia ingin mengetahui secara pasti faktor-faktor apa saja yang membuat pelanggan membeli minyak pemanas dalam jumlah banyak ataupun jumlah sedikit. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan metode pemodelan correlation matrix atau mencari hubungan antar variabel di dalam dataset, dalam sebuah dataset. Mungkin kita langsung aja ke langkah-langkahnya atau ke penyelesaiannya. Sini kalian klik aja blank proses, setelah itu kalian cari operator yang namanya read apa tergantung. Kalau kalian punya format data yang CSV, kalian cari yang read CSV. Kalau kalian punya format data yang Excel, kalian cari yang read Excel. Di sini saya menggunakan read CSV. Dikarenakan apa? Dikarenakan data saya adalah CSV. Oke. Kalian klik dua kali saja pada read CSV. Setelah itu cari dataset punya kalian. Di sini saya datasetnya namanya heating oil. Lalu klik next, next, finish. Setelah itu kalian sambungkan out ke result. Nih. Klik dua kali aja deh. Nah, biar cepat. Sebelumnya kita perlu mengetahui dataset punya kita. Oke, langsung running aja di sebelah sini yang segitiga warna biru. Klik running. Jadi sini ada 6 atribut dan target utama kita adalah heating oil. Sini atribut lainnya yaitu ada insulation, temperatur, average, non-observant, dan home size. Apa artinya? Home size adalah ukuran rumah, average rata-rata usia, non-observant adalah banyaknya orang di rumah tersebut. Terus temperatur ya suhu, insulation adalah insulation rumah gitu. Sama aja. Oke. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu secara singkat aturan main dari matriks korelasi ini agar kita sama-sama paham gitu dan sama-sama tahu cara membacanya nantinya. Oke, jadi matriks ini menilai hubungan antara atribut dengan koefisien korelasi angka dari min 1 sampai 1, min 1 hingga 1. Aturan utamanya adalah jika nilainya positif, artinya mereka bergerak searah. Jika A naik, maka B juga naik gitu. Dan jika nilainya adalah negatif, maka mereka berlawanan arah. Jika A-nya naik, maka B-nya akan turun. Dan jika warnanya pudar atau nilainya mendekati 0, maka tidak ada korelasi di antara A dan B atau faktor tersebut gitu. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dan keterkaitannya dan nanti itu bisa dibuang. Oke, jadi di aplikasi Rapid Miner ini semakin kuat hubungannya, baik itu positif maupun negatif, warna ungunya akan semakin tebal dan gelap gitu. Sebaliknya, kalau warnanya pudar atau putih, maka itu tidak ada hubungannya berarti, atau hubungannya lemah. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pemodelan, yaitu kita cari aja model yang ingin kita gunakan yaitu correlation matrix. Oh salah, langsung drag and drop aja. Kalian sambungkan, sambungkan lagi, klik dua kali. Setelah itu kalian langsung bisa jalankan saja. Running, oke. Jadi sini cara bacanya, karena yang kita targetkan adalah heating oil. Kalian bacanya dari sini. Pertama-tama kita bisa lihat average atau rata-rata usia. Berarti gini bacanya. Terus sampai ketemu average. Nah, di sini ungunya tebal dan dia positif, berarti dia bergerak searah gitu. 0,848. Logikanya, jadi semakin tua usia penghuni di suatu rumah, daya tahan tubuh mereka terhadap cuaca dingin menurun, sehingga penggunaan minyak pemanas dipastikan ikut naik tajam. Oke. Dan yang kedua ada temperatur. Nah, cara bacanya sama, kalian set temperatur. Nah, di sini juga warna ungunya tebal, cuman dia negatif, berarti dia berlawanan arah. Logikanya, jika suhu di luar semakin panas, maka pelanggan pasti akan mengurangi pemakaian pemanas. Begitupun sebaliknya, kalau suhu makin dingin, penggunaan pemanas justru bakalan naik pesat. Oke. Dan yang ketiga ada insulation, sama aja cara bacanya. Dari heating oil set ke sini.
Masih sama di sini ungunya tebal namun positif. Jadi data mengungkap fakta bahwa rumah dengan insulasi yang tebal justru mengonsumsi minyak pemanas lebih banyak. Ini pula yang kuat dan searah. Dikarenakan, kenapa searah? Dikarenakan ini positif ya kan. Kalau yang negatif baru berlawanan arah. Oke. Dan lanjut kita lihat di 6 osyofannya atau jumlah orang di rumah. Di sini warnanya rada memudar atau putih. Berarti di sini tidak ada korelasi mau jumlah orangnya di rumah itu 1 ataupun 10, sama sekali tidak berpengaruh pada boros dan tidaknya minyak pemanas gitu. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada kaitannya. Oke. Jadi nanti ini bisa dibuang nih. Oke, satu. Terus yang kelima ada home size atau ukuran rumah, sama juga. Dia mulai memudar atau mendekati dengan nol. Jadi ini membuktikan bahwa ukuran rumah itu tidak berpengaruh signifikan gitu. Rumah yang besar belum tentu lebih boros pemanas dan rumah yang kecil belum tentu juga lebih irit. Semuanya kembali lagi ke faktor usia penghuninya. Oke. Dikarenakan nih paling tebal berpengaruh banget berarti faktor usianya. Oke. Jadi di sini sebagai catatan kritis seorang analitis data. Nah, kita harus mengingatkan bahwa korelasi bukanlah sebab akibat. Mesin itu hanya menghitung angka deret saja. Kita yang menafsirkan dengan logika. Jadi kita harus berpikir secara logika. Coba kita lihat kotak antara usia, nih rata-rata usia, average, dan suhu temperaturnya. Nah, atau suhu atau temperatur. Nah, jika kita asal membaca data, kita akan menyimpulkan jika orang-orang lanjut usia berkumpul di dalam satu ruangan, maka suhu cuaca akan otomatis menjadi dingin. Kan kayak gak rasional gitu. Jadi itu hanyalah kebetulan statistik murni, bukan hubungan sebab akibat. Nah, jadi jangan dikait-kaitkan dengan hubungan sebab akibat karena itu tidak ada hubungannya. Oke. Intinya kita memainkan logika kita di sini. Pikirkan secara logika. Oke, jadi kita dapat ambil kesimpulan yaitu kita masuk ke tahap akhir yaitu deployment atau penerapan strategi bisnis. Dari temuan materi kita tadi, apa tindakan yang harus kita ambil? Apa sih tindakan yang harus manajer Sarah ambil gitu? Pertama, untuk perbaikan sistem prediksi di masa depan, kita bisa membuang atribut jumlah penghuni, yaitu 6 unsur tadi, dikarenakan dia tidak ada korelasinya, putih, memudar, mendekati nol. Dan juga kita harus membuang home size, ukuran rumah, karena ini tidak berpengaruh juga. Dikarenakan ini udah mendekati nol dan tidak ada korelasinya. Oke. Dan yang kedua, karena faktor usia atau average age tadi terbukti sebagai penggerak utama paling kuat, ungunya tebal banget nih. Nih, paling tebal banget. Jadi, kita perlu memfokuskan seluruh budget pemasaran, promosi, dan iklan secara masif khusus ke daerah, kota, atau perumahan yang demografi penduduknya itu mayoritasnya tua. Oke. Mungkin sekian demonstrasi lengkap metode CRISP PDM dan korelasi dari saya. Semoga bisa dapat dengan mudah dipahami dan jika ada ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut saya yang entah itu sopan dan tidak sopan dan ada yang menyinggung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LCTE, sampai berjumpa lagi.